dosa sesama manusia Allah tidak bisa mengampuni sampai kita meminta maaf kepada manusia itu sendiri. Nah, bapak bohongnya kepada siapa? Bapak nyogoknya kepada siapa? Kok Allah yang disuruh ngampuni? Oh, itu dosa besar, Pak. Jadi betul pemilu sudah selesai. Sekarang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah yang belum selesai. Mudah-mudahan di masjid ini nggak ada yang begitu. Ya, nggak ada yang beda. Bapak Ibu sekalian, tadi ayat yang dibaca cukup panjang. Ya, saya ikutin. Dan begitulah mestinya Isra Mi'raj. Kita ini kadang-kadang Isra Mi'raj itu cuma satu ayat. Asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram sampai innahu huwas samiul basir. Titik. Padahal ayatnya masih panjang, tapi Ustaz tidak pernah jelaskan. Makanya sengaja saya titik panitia. Judulnya itu Isra Mi'raj dan Bumi Palestina. Kenapa? Allah jelas sebutkan Palestina di sini. Betul nggak di ayatnya ada Palestina? Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kenapa tidak pernah dibahas dalam peringatan Isra Mi'raj? Tadi Pak Ketua Takmir sudah sepakat. Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang paling istimewa. Ya, Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang paling istimewa. Tapi sayang, yang dijelaskan istimewa itu selalu Masjidil Haramnya saja, yang di Mekah. Masjidil Aqsa-nya tidak dibahas. Apa istimewanya Masjidil Aqsa? Sebelum kita sholat menghadap ke sana, Masjidil Haram, kita sholat menghadap Masjidil Aqsa pertama kali. Jadi jangan salah, adik-adik harus tahu ya, kiblat kita ini dulu sebelum pindah ke Masjidil Haram, Allah perintahkan kita sujudnya ke Masjidil Aqsa. Tidak diketahui, tidak pernah dikupas oleh umat. Nabi-nabi itu paling banyak lahir di di Palestina, bukan di Mekah. Nabi paling banyak dilahirkan di Palestina. Makanya disebut bumi leluhur para nabi. Bahkan ada tafsir yang menyebutkan Nabi Isa itu nanti diturunkan di Palestina. Dan Dajjal, ya, Dajjal itu adalah penutup nanti semua kehidupan kita, kiamat, itu juga diturunkan di Palestina. Masjidil Aqsa satu-satunya tempat Nabi mengimami semua Nabi itu di Masjidil Aqsa. Begitu hebatnya Masjidil Aqsa, cuma jarang dibahas. Sehingga banyak kita yang tidak tahu. Sehingga hari ini ketika Masjidil Aqsa dijajah oleh Israel, kita tenang-tenang saja. Coba kalau Masjidil Haram, wih, ngamuk kita semua itu Pak. Ya, seandainya Masjidil Haram yang diganggu oleh Israel, ya, pasti kita ngamuk semua. Tapi begitu Masjidil Aqsa, tadi saya waktu naik mobil ke sini sambil putar radio, berita antara. Hari ini Mesir membangun tembok setinggi 4,8 meter untuk menutup jalan Rafah dan Mesir. Jadi jalan satu-satunya tembus ke Gaza itu kan Rafah, lewat Mesir. Itu dibangun tembok 4,8 meter sepanjang 3 kilo sekian. Untuk apa? Mengantisipasi eksodus dari Gaza ke Mesir. Kenapa? Ada informasi berkembang. Jadi Mesir aja sudah tahu, apalagi kita. Mesir sudah tahu ada informasi berkembang dalam waktu dekat Israel akan melakukan serangan besar-besaran. Hari ini saja mereka sedang di mana? Hari ini bangsa Palestina ada di tenda-tenda, sedang kedinginan. Bagaimana mau diserang lagi? Jadi kayaknya tak puas dia kalau masih melihat masih ada yang hidup bangsa Palestina. Betul-betul ini genosida, penghapusan etnis. Jadi Palestina itu mau dihabiskan dari muka bumi. Dan itulah pekerjaan Bani Israel. Itu yang dibacakan ayat tadi itu.
Cuma kenapa kita tidak lihat itu? Karena kalau Isra Mi'raj yang dibahas hanya surah yang ayat yang pertama, kedua dan ketiga tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, keempat sampai bawah itu tentang Israel membuat kerusakan di muka bumi. Tadi jelas ayatnya, dan pasti engkau akan menyombongkan diri. Kita lihat di televisi bagaimana kesombongan Israel. Nah, itulah Isra Mi'raj yang saya kasih judul Isra Mi'raj dan Bumi Palestina. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita tidak bisa membantu apa-apa, minimal doa. Ya, Allahumma ansur ihwanana fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Ya, kita doa. Habis sholat, boleh dipimpin imam doanya, boleh doa masing-masing. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Ya, makanan yang kita kirim ke sana dari Indonesia itu masuknya sedikit-sedikit, Pak. Bahkan ada satu obat yang tidak boleh masuk, obat bius. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau yang putus kakinya dioperasi tanpa obat bius. Anak kita aja disunat nangis-nangis, padahal itu sudah pakai obat bius. Bagaimana yang patah-patah tulang itu, yang ditembak, yang dibedah perutnya tidak pakai obat bius? Kenapa? Karena obat bius dilarang masuk oleh tentara Israel. Betul-betul kejam. Ya, betul-betul kejam. Maka kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberi kesabaran. Ya, diberi kesabaran, dan mudah-mudahan Allah turunkan bantuan kemenangan buat bangsa Palestina. Sudah 10 menit. Tinggal 5 menit. Apa lagi yang mau saya sampaikan? Nah, ayat yang ke-36, ya tadi itu dibaca sampai 10 aja. Ayat yang ke-36 masih di surah Isra Mi'raj. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sam'a, yang saya bacakan tadi. Ya, la taqfu laisa laka bihi ilmu, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Ya, saya ingat waktu pemilu kemarin, banyak baliho-baliho yang kita tidak kenal, ini orang mana ya, tahu-tahu ada balihonya paling besar lagi, pakai kopiah lagi, seolah-olah dia orang Islam. Kita tidak kenal, tidak tahu, tapi kita coblos juga. Kenapa dicoblos? Ada amplopnya. Ya, makanya kadang-kadang saya mikir-mikir kalau ditawar-tawarin mau maju gitu ya, mana uangnya ya? Kalau kayak saya ini PNS golongan 3, anak buahnya Pak Camat di Dua Laut. Tahu lah kalau PNS itu ya, biar kita kerja sampai 30-40 tahun sampai pensiun, mengumpulkan uang, nggak bakalan terkumpul. Pak Haji Sugito itu sudah pensiun, mana bisa ngumpulin uang sampai pensiun? Makanya kalau mau nyalep-nyalep, nggak ada modal, nggak bisa, Pak. Ya. Teman saya sosialisasi di dekat lapangan bola situ, di RT berapa sih? Masih setengah bicara, dipotong. Pak, saya kira cukup penjelasannya, nggak usah diterusin. Intinya saja, Bapak beraninya bayar berapa? Wih, ngeri betul memang. Nggak bisa ngomong itu yang sosialisasi. Lagi nyampaikan misi, visi gitu ya, langsung di stop. Udah lah Pak, nanti gampang itu misi, visi. Intinya aja lah, malam ini Bapak kira-kira berani kasih kami berapa? Langsung angkat kaki, bicara. Padahal tadi saya katakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, pikiran dan hati kita masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Isra Mi'raj. Ya, makanya Nabi ketika naik Mi'raj dikasih lihat siksaan dalam neraka. Ada yang lidahnya dipotong, habis dipotong manjang lagi, dipotong lagi, manjang lagi, dipotong lagi. Mana ini camat yang suka bohong?
Ya, waktu kampanye janji-janji kan, aku bikin ini, jalanan di aspal, lapangan bola nanti, oh tahu-tahu sudah jadi. Nah, itu yang dilihatkan oleh Rasulullah. Ya, itu Isra Mi'raj. Jadi ada juga Isra Mi'raj di dalam pemilu. Ya, saya sudah sampaikan di khotbah kemarin sebelum pencoblosan agar kita hati-hati di dalam memilih. Terakhir kalau tidak salah di Islamic Center sebelum pencoblosan saya sampaikan itu. Karena banyak kita yang tidak tahu, dikira 100-200 itu tidak dimintai pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban. Dan dia tidak pakai dosa, dia langsung masuk neraka. Yang terakhir, cukup ya Pak kita ya? Ya, yang terakhir tinggal 3 menit. Tadi disampaikan oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Saya nggak akan cerita sholat semuanya. Saya hanya ingin sebutkan satu. Sholat itu diterima Nabi langsung di langit. Ya, tidak lewat malaikat Jibril, langsung. Yang kedua, sholat itu awalnya 50, turun diskon menjadi 5. Itu artinya sholat itu penting. Ya, adik-adik, berarti sholat itu penting. Nah, saking pentingnya saya ingin malam ini, ya, saya ingin malam ini tunjukkan sesuatu yang sering kita lalaikan. Tidak salah, tidak, saya tidak bilang salah. Cuma kita kurang serius melakukannya. Apa misalnya? Saya mulai dari wudhu. Sholat ini sia-sia kalau wudhunya salah. Ya, adik-adik? Betul? Sholatnya tidak sah kalau wudhunya salah. Apa misalnya wudhunya yang perlu dibaikin? Malam ini saya kasih tahu. Mulai dari mencuci tangan. Ya, lihat ini cuci tangan. Ini ada keran nih, keran di tempat wudhu, jatuh airnya, kita cuci tangan. Gimana cuci tangan? Ya cuci tangan begini. Ya betul, begini ya cuci tangan. Pernah dihitung nggak? Bagaimana kalau kita muter-muter begini aja, hitungnya bagaimana coba? Hah? Padahal kata Rasulullah apa? Fagosala salasa, gosoklah sampai 3 kali. Digosok 3 kali. Ngitung 3-nya bagaimana? Kalau tangannya cuma diputar begitu saja, ngitung 3-nya itu bagaimana? Harusnya tangan kanan 3, tangan kiri 3. Jadi betul-betul lah ini tangan kita, ini ada air jatuh, gosoklah 3 kali begini. Ya, kayak kalau kita dilatih menggunakan hand sanitizer waktu COVID kemarin. Bagaimana mencuci tangan pakai hand sanitizer yang benar? Dicontohkanlah sama perawat begini. Iya betul begitu. Ya, wudhu juga begitu. Kalau saya contohkan, ini 1. Balik 1. Itu masih dihitung 1. Lagi. Balik 2. Lagi gosok, balik 3. Baru kanan. Sekarang kiri. 1 2 3. Itu baru kelihatan digosok dan 3 kali. Ya, mulai malam ini ya, perbaiki. Saya tidak bilang yang kemarin salah, enggak. Malam ini kita baiki. Ada yang lebih parah dari itu. Mencuci tangan sampai siku. Berapa kali? 3 kali. Bagaimana kita lakukan selama ini? Gini. Ya, di bawah air wudhu. Begini. Ada juga yang bolak-balik. Ya, kayak orang bikin pisang goreng. Iya, ini gosoknya yang mana Pak yang digosok? Kalau begini, ya sempat digosok kan? Gak sempat, cuma dijatuhin air aja sampai basah. Digosok mulai tangan bawah, gosok ke atas sampai siku, turun lagi ke bawah, baru 1. Ke atas lagi sampai siku, turun ke bawah 2. Ke atas lagi, tidak apa-apa terlambat sholatnya. Wah, imamnya sudah Allahu Akbar, gak apa-apa. Bapak kerjakan wudhu cepat-cepat, tidak sah, sholatnya juga gak sah.
Itu deh ya. Gosok ya. Gosok. Gosok. Yang terakhir, wudhu yang diperbaiki. Kadang-kadang kita wudhu kayak pemain bola itu Pak, kalau nyuci kaki. Digosok deh itu. Nggak ada gosoknya. Bahkan 3 kalinya pun udah langsung berdoa. Rasulullah pernah mengancam barang siapa yang mencuci kakinya pada waktu wudhu, lututnya tidak kena air, neraka tempatnya. Wudhu aja terang neraka ya. Jadi betul-betul jadi gosok. Nah, saya susah, saya nggak bisa imbang, pegangan di tembok ya, gosok sama kayak kaki tadi, ke bawah telapaknya, ke bawah telapaknya, ingat mata kakinya dilihat, kanan 3 kali, kiri juga 3 kali. Gak usah tergesa-gesa, walaupun di sana imam sudah mulai sholat, karena percuma kita sholat di sana kalau wudhunya tidak betul. Nah, malam ini saya sudah kasih tahu, Pak Ustadz, selama ini kan kita nggak tahu. Itu kemarin, malam ini sudah tahu. Nah, sholatnya sekarang tidak semua saya sampaikan. Yang pertama, sholat berjamaah mengikuti imam. Zu'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa'idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Ini kadang-kadang bingung saja. Ini imam sudah bertakbir, Allahu Akbar, yang di belakang masih ada yang bagi-bagi minyak wangi. Jangan, fa'idza kabbara fakabbiru. Kalau sudah imam bertakbir, ayo bertakbir. Makanya kan ada jeda waktu antara azan dan iqamah. Untuk apa? Satu, untuk berdoa, berzikir, betulin sarung. Ya, sarung yang sudah mulai melorot dibetulin. Celananya yang mau digulung, silakan dibetulin dulu. Ini kadang-kadang Allahu Akbar imamnya, dia masih gulung sarung dulu. Tidak boleh. Imam sudah bertakbir, segera bertakbir. Jangan lakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, saya kebetulan sering melihat di tempat saya sana. Imam sudah takbir, sudah baca Fatihah. Ada yang terlambat datang, masih sempat bagi-bagi minyak wangi. Padahal sudah terlambat datangnya. Itu minyak wangi apa urusannya? Sunnah, iya sunnah, ini wajib mengikuti imam. Jadi harus bisa membedakan. Ya, harus bisa membedakan. Jadi kalau sudah imam takbir, maka jangan ada kegiatan lain. Cepat ikuti takbirnya imam. Kemudian takbirnya jangan malas. Ada takbir malas. Tangan itu loh, ya, tangan itu angkat betul-betul. Silakan pilih yang mana. Mau yang sampai di atas, ya, mau yang sampai di depan saja. Ya, biasanya yang begini ini perempuan biasanya ya, yang suka nggak dibuka begitu. Yang penting angkat. Yang paling banyak adalah takbir malas. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tangannya itu, kalau bahasa Banjar itu keliwai-keliwai. Ya kan? Coba angkat Allahu Akbar, jangan pelit-pelit itu. Sami Allahu liman hamidah. Susah amat sih angkat begini loh sampai tegak. Ya, itu yang saya sorotin. Bukan salah, bukan. Saya tidak bisa menyatakan. Cuma perlu kita perbaiki. Yang terakhir, penutup, salam. Betul-betul salam itu ke kanan. Betul-betul salam ke kiri. Jangan pelit. Ini kita ini pelit betul kadang-kadang. Nolehnya dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Rasulullah, sampai pipi kanan kita bisa dilihat sama orang yang di samping kanan. Pipi kita dilihat orang samping kanan. Gak usah juga sampai noleh betul gitu. Gak usah. Ya, cukup pipi kanan kita. Nah, ini tanda-tanda sudah selesai. Ya, tanda-tandanya konsumsi keluar. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, hikmah Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Walaupun cuma 15 menit, tapi mudah-mudahan bisa menambah
pelajaran kita. Yang penting bukan banyaknya, tapi diamalkannya. Minimal yang tadi itu, wudhu dan sholat kita yang masih keliru, mohon oleh-oleh malam ini kita perbaiki. Ya Bu ya. Ibu juga gitu, kalau di tempat wudhu yang di dalam, ibu boleh buka kerudungnya. Kalau tempat wudhunya tertutup. Kalau tempat wudhunya terbuka, gabung sama laki-laki, ibu cukup masukkan tangannya di dalam kerudung. Kalau mencuci kepala, telinga masukkan tangannya di dalam kerudung. Nggak boleh dibuka. Rambut ibu jangan sampai dilihat oleh orang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.